Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Anggrahini Niryasari. Kali ini kita akan belajar tentang materi polimer. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. Peta konsep dalam pembelajaran kali ini adalah nanti kita akan belajar tentang makromolekul. Makromolekul itu meliputi 4 bagian yang akan kita pelajari, yaitu polimer, kemudian karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, dari masing-masing materi ini nanti kita akan membahas tentang strukturnya, tata nama, penggolongan, sifat, dan kegunaan dari makromolekul. Kita mulai dari definisi makromolekul. Makromolekul itu didefinisikan sebagai molekul yang sangat besar dengan ukuran 10-10.000 yang terbentuk dari ratusan bahkan ribuan atom. Di alam, makromolekul itu dia dapat dijumpai di mana-mana, seperti tanaman yang mengandung karbohidrat, misalnya seperti selulosa, amilum, kemudian zat tepung, kemudian dia juga mengandung protein dan lemak. Makromolekul itu dia dikelompokkan menjadi polimer sintetis, karbohidrat, protein, serta lemak dan minyak. Polimer sendiri itu mempunyai pengertian bahwa polimer itu merupakan molekul, makromolekul yang tersusun atas monomer-monomer. Bahan-bahan polimer yang dijumpai di kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti plastik, karet, nilon, polisakarida, dan protein. Polimer sintetis itu merupakan hasil sintetis senyawa organik di mana molekul-molekulnya berupa monomer-monomer yang saling bergabung dan sehingga membentuk rantai yang panjang melalui ikatan kovalen. Reaksi pembentukan untuk polimer itu disebut dengan reaksi polimerisasi. Polimer dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu jenis reaksinya. Berdasarkan jenis reaksinya, dia dibedakan menjadi reaksi adisi dan kondensasi. Reaksi polimer adisi itu dia terbentuk dari reaksi adisi, sedang polimer kondensasi berarti polimernya terbentuk dari reaksi kondensasi. Berdasarkan jenis monomer penyusunnya, dia dibedakan menjadi 2, yaitu homopolimer dan copolimer. Untuk homopolimer berarti dia terdiri dari monomer-monomer sejenis, sedang copolimer dia terdiri dari setidaknya 2 jenis monomer. Sedang untuk berdasarkan sifat karakteristiknya, polimer ini dibedakan menjadi 3, yaitu termoplas, termoset, dan elastomer. Untuk termoplas berarti dia bersifat lunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Sedang termoset mempunyai bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Untuk elastomer itu dia bersifat elastis atau dapat mulur jika ditarik dan dapat kembali ke bentuk semula jika gaya tarik dihilangkan. Penggolongan polimer yang pertama yaitu berdasarkan jenis monomernya. Nah, berdasarkan jenis homopolimer, maka homopolimer itu adalah polimer yang monomernya sejenis. Contohnya selulosa dan protein. Pada polimer adisi, homopolimer, ikatan rangkapnya terbuka, lalu dia berikatan membentuk polimer yang berikatan tunggal. Misalnya pada etena dan etena. Etena ini dia
ikatannya gitu ya. Ini lepas ke sini, kemudian ini dia ke sini, kemudian yang ini ke sini, yang ini ke sini gitu ya. Nah, sehingga karena dia ini bertemu gitu ya, maka ini nanti dia akan menjadi ikatannya gitu. Sehingga dia disebut dengan dimer etena karena dia terdiri atas 2 monomer etena. Kemudian untuk kopolimer. Kopolimer atau dia disebut juga dengan heteropolimer. Itu adalah polimer yang monomernya tidak sejenis. Pembentukan polimer itu berlangsung dengan suhu dan tekanan tinggi atau dia dibantu dengan katalis. Namun, tanpa katalis, struktur molekul yang terbentuk tidak beraturan. Nah, fungsi katalis itu adalah untuk mengendalikan proses pembentukan struktur molekul polimer agar dia lebih teratur sehingga sifat-sifat polimer yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, ketika pembuatan SBR, ini dia dari stirena dan 1,2 butadiena. Maka ini ikatan rangkap duanya, ini dia ke sini gitu ya. Yang ini ke sini, lepas ikatannya. Kemudian untuk 1 butenanya ini dia sama, ini juga dia lepas gitu ya. Kemudian yang ini dia pindah ke sini. Ikatan rangkapnya yang ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, karena ikatannya sudah lepas, maka nanti akan terbentuknya seperti ini. Karena ini dia bertumpuk, ini menjadi satu ikatan, sehingga dia menjadi ikatannya rangkap. Yang tadinya tidak berikatan, maka dia menjadi berikatan. Begitu. Bisa dipahami ya reaksinya ya. Selanjutnya itu kalau dibuat gambar gitu ya, itu saya ambil dari jejaring kimia. Kemudian kalau homopolimer itu berarti bentuk monomer-monomernya itu sama. Tapi kalau kopolimer itu setidaknya dia memiliki 2 monomer yang berbeda. Misalnya seperti ini ya, tampak bahwa monomernya berbeda. Untuk penggolongan polimer yang kedua, itu dia dibentuk berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukan yang pertama itu dia dibuat dengan cara adisi. Adisi itu adalah reaksi adisi dengan reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, sehingga ada atom yang bertambah di dalam senyawa yang terbentuk. Polimerisasi adisi itu adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap atau berikatan tak jenuh. Polimer adisi biasanya identik dengan plastik karena hampir semua plastik itu dibuat dengan polimerisasi adisi. Contohnya pada pembuatan polipropilen. Ini dia dari propena gitu ya. Ikatannya pecah gitu. Ini ikatannya pindah ke sini, ini pindah ke sini. Sehingga yang tadinya tidak berikatan, ikatannya pindah gitu. Contoh yang kedua adalah ketika stirena ditambah dengan stirena. Ini dia pecah ke sini, yang ini ke sini gitu ya. Kemudian ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, berarti nanti jadinya akan seperti ini. Yang tadinya tidak berikatan, nanti dia menjadi berikatan. Gitu ya. Untuk polimer yang kedua itu adalah polimer kondensasi. Polimer kondensasi itu apa? Polimer dengan reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai 2 gugus fungsi. Biasanya pada polimer kondensasi ini dia akan menghasilkan air pada reaksinya.
Misalnya pada senyawa polipeptida atau protein dan polisakarida merupakan senyawa biomolekul yang dibentuk oleh reaksi polimerisasi kondensasi. Contohnya pada pembuatan prespek dari propanon dan metanol. Dia akan menghasilkan air gitu ya. Contoh yang kedua itu ketika glisin dan glisin ini dia bereaksi membentuk protein gitu. Ini terlihat bahwa OH dan H2O-nya ini dia terlepas gitu ya, sehingga nanti dia akan membentuk ikatan seperti ini, sehingga H2O itu dia terbentuk dari OH dan H itu ya terlepas menjadi H2O, kemudian tadi yang C ini dia akan berikatan dengan NH. Terlihat pada di sini. Ini ikatannya. Yang tadinya itu dia tadi berikatan dengan OH, yang ini tadi berikatan dengan H. Akhirnya dia membentuk ikatan yang disebut dengan protein. Penggolongan polimer selanjutnya itu adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, polimer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah polimer alam, yaitu polimer yang terdapat di alam, contohnya seperti karet alam, pati, protein, dan glikogen. Yang kedua adalah polimer buatan, yaitu polimer yang sengaja dibuat dan tidak dapat terdapat di alam. Misalnya nilon, teflon, dakron, dan PVC. Sifat-sifat polimer alam ini dia kurang menguntungkan. Kenapa? Karena karet alam ini dia kadang-kadang cepat rusak dan tidak elastis, serta berombak. Kenapa? Hal ini disebabkan karena karet alam itu dia tidak tahan terhadap minyak, bensin, atau minyak tanah, serta dia lama terbuka di udara. Sutra dan wol itu merupakan senyawa protein bahan makanan bakteri, sehingga wol dan sutra itu cepat rusak. Umumnya, polimer alam itu mempunyai sifat hidrofilik atau suka air, sukar dilebur dan sukar dicetak, sehingga sangat sukar untuk mengembangkan fungsi polimer alam untuk tujuan-tujuan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya, polimer dan kegunaan serta proses pembentukannya. Yang pertama, bisa dilihat bahwa bakelit itu dia monomernya adalah fenol dan metanol. Dia dibentuknya dari reaksi polimerisasi kondensasi. Contohnya itu dia dibuat untuk peralatan listrik, saklar. Kemudian untuk selulosa itu dia dibuatnya dari monomer glukosa. Reaksi pembentukannya dengan polimerisasi kondensasi. Nah, biasanya dia ada di sayur, kapas, kayu, dan kertas. Untuk nilon itu dia dibuatnya dari asam adipat dan heksanadiamin. Reaksi pembentukannya adalah polimer kondensasi. Biasanya nilon digunakan untuk bahan tekstil. Untuk protein, dia dibuatnya dari monomer asam amino dengan proses pembentukan polimerisasi kondensasi. Nah, protein ini banyak kita jumpai pada susu, daging, telur, wol, dan sutra. Contoh selanjutnya adalah amilum. Amilum itu monomernya adalah glukosa. Reaksi pembentukannya adalah polimerisasi kondensasi. Biasanya dia ada di biji-bijian, akar tumbuhan, dan adonan kue. Untuk asam nukleat, itu monomernya adalah nukleotida. Reaksi pembentukannya adalah polimerisasi kondensasi dan biasanya kita jumpai pada molekul DNA dan RNA sel. Teteron atau poliester, itu nama monomernya adalah asam tereftalat dan etanadiol. Reaksi pembentukannya adalah kondensasi. Kemudian biasanya dia ada di tekstil, bahan kain katun. Untuk urea formaldehida, itu dia dibuatnya dari urea dan formaldehida.
reaksi pembentukannya adalah polimer kondensasi, dan dia banyak dijumpai pada bahan kaca kendaraan perang atau pada kapal perang karena dia tebal dan kuat. Untuk dakron ini dia berasal dari metal tereftalat dan etilena glikol. Dia dibuatnya berdasarkan polimerisasi adisi. Dakron itu banyak kita jumpai pada serat tekstil, wol, sintetis, kemudian pita perekam magnetik. Selanjutnya adalah polistirena. Polistirena itu dibuatnya dari monomer feniletena. Reaksi pembentukannya adalah polimerisasi adisi. Dia banyak digunakan untuk kotak kaset, peralatan dapur, bahan lemari es, pembungkus, insulator listrik gitu ya, kemudian sol sepatu dan isolasi. Kemudian untuk polietilena itu dia dibuatnya dari etena, reaksi pembentukannya adalah adisi, biasa digunakan sebagai pembungkus makanan, digunakan untuk styrofoam dan jas hujan. Selanjutnya adalah klevar. Klevar itu dia dibuatnya dari asam tereftalat dan 1,4 diaminobenzena. Nah, dia dibuatnya dengan reaksi polimerisasi adisi, kemudian banyak digunakan untuk bahan helm, sarung tangan, kemudian bahan anti api. Untuk PVC, itu monomernya adalah vinyl klorida. Reaksi pembentukannya adalah polimerisasi adisi. Nah, ini dia banyak kita jumpai ya untuk pipa pralon, ubi lantai, jas hujan, dan perabot rumah tangga. Polimetil metakrilat itu dia dibuatnya dari monomer metil metakrilat. Dibuat dengan polimerisasi adisi, biasanya digunakan sebagai kaca jendela pesawat. Untuk polipropilena, itu dia monomernya adalah propilena, dia dibuatnya dengan reaksi adisi, kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dia digunakan untuk serat, tali, botol, dan bahan peralut. Kemudian kalau kalian amati, untuk polimer yang dibuat dari adisi itu biasanya monomernya ini berakhiran ena gitu. Mengingat-ingatnya seperti itu. Kalau belakangnya itu ena, berarti dia cenderung pembuatannya pasti dengan adisi. Teflon ini dibuatnya dari tetrafluoroetena. Dia dibuat dengan adisi, digunakan untuk pelapis panci anti lengket dan pengganti logam. Kemudian neoprena atau dibuatnya monomer kloroprena, kemudian dibuat dengan polimerisasi adisi, digunakan sebagai selang bensin, kemasan barang, insulator kawat, dan kabel. Untuk akrilan atau orlon itu dia dibuat dengan cyanoetena dengan polimerisasi adisi. Dia digunakan sebagai pengganti logam dan sebagai serat tekstil. Untuk SBR atau stirena dan 1,3 butadiena, ini adalah monomernya. Ketika dia bereaksi adalah reaksinya polimerisasi adisi. Nah, contoh yang kita banyak gunakan dia sebagai tapak kembangan pada ban mobil. Nah, untuk karet alam monomernya adalah isoprena. Dia reaksinya reaksi adisi, biasa digunakan untuk ban mobil. Kemudian polyester, monomernya adalah ester. Nah, dia biasa digunakan dengan polimerisasi adisi. Biasanya digunakan untuk bahan tekstil. Yang terakhir adalah prospek. Prospek ini dia bisa dibuat dengan cara adisi dan kondensasi. Kapan dia dibuat secara adisi? Jika monomernya adalah 2-metil propanoat. Kemudian dia dibuat dengan kondensasi jika monomernya adalah propanon dan metanol. Biasanya prospek ini digunakan sebagai bahan gelas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk
Subscribe ya, agar kalian dapat terus mengikuti video terbaru saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.